Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Aku telah melihat Allah. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita merenungkan perikop dari firman Tuhan di mana Yakub bergulat dengan Allah. Pada saat itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, semua yang ada padanya, dan menyeberangkan mereka segala miliknya itu dari menyeberang sungai Yabok. Ketika semua sudah diseberangkan oleh Yakub, kemungkinan besar dia hendak mengambil waktu untuk dirinya sendiri, sebab dia mau mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan kakaknya, yaitu Esau. Dia menyadari apa yang telah dia lakukan, dia menyadari apa yang telah dia kerjakan secara khusus terhadap kakaknya. Oleh karena itu, dia mau bergumul, mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri, dan dia ingin berbicara, melihat introspeksi ke dalam dirinya sendiri, mempersiapkan dirinya bagaimana menjumpai kakaknya. Tetapi di dalam waktu yang sendiri itu, Tuhan datang kepadanya dalam rupa seorang laki-laki dan bergulat dengan dia sampai fajar. Dan ternyata Yakub tidak kalah. Yakub tidak dikalahkan. Sehingga Allah yang hadir melalui wujud seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Dari cerita tentang Yakub yang bergulat dengan Allah ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat Yakub seorang yang bertanggung jawab dan melakukan perannya sebagai pemimpin di dalam perjalanan itu atau di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Dan dia membutuhkan waktu sendiri bergumul, dan dalam pergumulan itu dia didatangi oleh Tuhan. Tuhan datang kepadanya dan Yakub bergumul bersama dengan Tuhan. Yakub maparsirangguton dohot debata. Di dalam pergumulan itu ternyata Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub, yang artinya Tuhan bukan hendak mencelakai Yakub, tidak. Tetapi mari kita lihat, ternyata Tuhan ingin menyadarkan Yakub bahwa segala apapun yang dia lakukan supaya tidak mengandalkan dirinya sendiri, supaya tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Sebab ketika dia mempergumulkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan sebagai tanda kutip dengan menipu, semua itu mengandalkan pikirannya sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan Yakub supaya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian ketika
Yakub bertanya, siapakah Tuhan itu yang datang kepadanya? Dan Yakub diberi berkat oleh Tuhan dengan mengubah namanya menjadi Israel. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri kita. Siapa yang mengubah? Tentunya Tuhan. Seperti Yakub ketika dia bergulat dengan Allah, maka dia berganti identitas. Dari Yakub menjadi Israel, dari seorang penipu menjadi seorang yang bergumul dengan Allah, yang mengalami perubahan yang luar biasa, yang bergumul dengan Tuhan. Dari yang mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Dan di sanalah Yakub menyadari bahwa dia telah melihat Allah, tetapi dia tidak mengalami celaka. Karena itu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempergumulkan apapun yang ada dalam hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Pergumulkan di dalam doamu, pergumulkan di dalam iman percayamu, dan lakukan, kerjakan sesuai dengan iman pengharapanmu. Sebab ketika Yakub bahwa tempat itu menjadi tempat di mana dia melihat Tuhan, dan dia membuat nama tempat itu menjadi Peniel dan Fajar menyingsing. Artinya ada pengharapan. Ketika kita bergumul dengan Tuhan, ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Di sana kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap hal yang kita pikirkan. Mari kita semakin melihat bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Rasakanlah bahwa Dia selalu bersama dengan kita, ingin mengubah kita dari pribadi yang tidak baik menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, dalam pergumulan kami, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau Engkau selalu memimpin kami dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.